Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Widianti, NPM 100417158. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari penulisan skripsi saya dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Reklamasi dan Pasca Tambang di Kalimantan Timur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba. Latar belakang masalah yang saya ambil dalam penulisan skripsi saya adalah aktivitas kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan jangka panjang yang menimbulkan adanya perubahan bentang alam, sehingga kegiatan reklamasi dan pasca tambang harus dilakukan setelah terjadinya kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang yang tidak terlaksana banyak dijumpai, serta banyak juga ditemukan kolam-kolam galian bekas tambang yang ditinggalkan. Lalu, dalam penegakan hukumnya adanya kesalahan paradigma mengenai kedudukan dan pasca tambang yang diadakan perusahaan pertambangan. Lalu dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan dari reklamasi dan vegetasi yang tidak terlaksana, dan bagaimanakah undang-undang mengatur hal tersebut. Rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana sanksi yang diterapkan kepada perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan reklamasi. Lalu yang kedua, apakah konsep reklamasi yang berjalan sesuai dan dapat menjamin keberlanjutan lingkungan. Tujuan penelitiannya adalah menganalisa bagaimana pemberian sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang, lalu mengetahui apakah konsep reklamasi dan vegetasi pengaturan pertambangan sudah dapat menjamin keberlanjutan lingkungan. Dengan pelaksanaan sanksi sebagai akibat hukum dalam proses penegakan hukum pertambangan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Minerba, dan secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Sanksi mengenai pelanggaran reklamasi dan pasca tambang tersebut sudah diatur dalam Pasal 161 untuk sanksi pidana, juga secara lebih rinci untuk sanksi administratif dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Namun, meskipun kedua peraturan tersebut telah diberlakukan, sanksi tersebut dinilai belum berjalan dengan efektif, dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam kedua peraturan tersebut. Di satu sisi, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengatakan bahwa tanggung jawab tersebut mutlak milik perusahaan pertambangan dan tidak akan hilang meskipun perusahaan tersebut mengikuti prosedur, diantaranya membayar uang jaminan reklamasi dan pasca tambang, sehingga konsekuensi hukumnya bila perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dapat dijatuhi sanksi administratif. Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak menegaskan hal tersebut dan terkesan memperbolehkan perusahaan pertambangan tersebut melimpahkan reklamasi dan pasca tambang kepada pihak ketiga melalui biaya jaminan reklamasi dan pasca tambang. Dengan kata lain, kedua peraturan tersebut menimbulkan konflik dualisme penerapan di lapangan yang menyulitkan pemerintah daerah setempat untuk menjatuhkan sanksi. Ketidakpahaman dari konsep tersebut yang menimbulkan beberapa perusahaan pertambangan yang nakal meninggalkan begitu saja bekas galian tambang tersebut. Identifikasi masalah kedua yang saya bahas adalah pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang menjamin keberlanjutan lingkungan. Dalam menyusun rencana pasca tambang, pemegang IUPA dan IUPK harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang membidangi pertambangan mineral atau batu bara, instansi terkait, dan masyarakat. Reklamasi dan pasca tambang dinyatakan selesai bila berhasil memenuhi kriteria keberhasilan. Namun, bila reklamasi berada di kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, maka pelaksanaan dan kriteria keberhasilannya disesuaikan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reklamasi yang dilakukan meliputi reklamasi lubang pengeboran, sumur uji, dan atau uji parit. Meskipun masih ada tahap eksplorasi, mereka sudah berkewajiban menyediakan jaminan reklamasi. Pada tahap eksplorasi, pemegang IUP dan IUPK harus mempersiapkan rencana reklamasi yang akan dilaksanakan dalam tahap operasi produksi, di antaranya dengan membuat tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi dan lahan bekas tambang dan di luar bekas tambang, kriteria keberhasilan reklamasi dan rencana biaya reklamasi. Isi rencana pasca tambang tersebut harus membuat profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, rona lingkungan, dan sudah sesuai dengan peruntukannya dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi tersebut. Bisa diambil dari penulisan skripsi saya, yaitu pertama adanya
adanya paradigma mengenai kedudukan reklamasi dan pasca tambang yang diadakan oleh perusahaan pertambangan, bahwa program reklamasi dan pasca tambang bukanlah kewajiban dari perusahaan pertambangan, tetapi tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada pihak lain. Paradigma ini kemudian diakui menjadi pemikiran yang mendarah daging dan digunakan oleh perusahaan pertambangan, sehingga penegakan sanksi terhadap perusahaan tidak berjalan secara efektif. Lalu, kegiatan reklamasi dan pasca tambang di Kalimantan Timur dikatakan belum dapat menjamin keberlangsungan lingkungan karena tidak terlaksananya prinsip good environmental governance. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.